Sadaqallahul azim. Jama'atus salatis subahi, ikhwatul iman, asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sama-sama kita mulai kajian pagi hari ini dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakannya kita oleh Allah menjadi bagian salah satu daripada umat yang ia diberikan kelebihan oleh Allah dibandingkan umat-umat yang lain. Diciptakannya kita oleh Allah menjadi umatnya Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi nikmatun azimatun wa jalilatun wa karimah. Dan ini nikmat yang agung, nikmat yang besar. Kemudian nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita Bapak Ibu semuanya. Dan termasuk nikmat menurut saya pribadi, Allah berikan kita imam masjid yang muda yang paham tentang keinginan jamaahnya, Pak. Pagi-pagi baca surah fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikailah olehmu perempuan-perempuan yang baik 1, 2, 3. Ini kalau imam tak paham keinginan jamaah tak baca surah ini, Pak. Ini bersyukur Pak Imam muda tapi basirohnya luar biasa. Ya mudah-mudahan enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan al-mabahas bi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembahasan seputar tentang masih kehidupan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu ba'di nubuati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal, mengetahui apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi yang sifatnya daripada kabar-kabar gaib, yaitu nubuat didul kahanah. Sebagaimana yang kami bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqsadu biha al-akhbarul ghaibiyatu. Yang dimaksud di sini ianya adalah berita-berita yang ianya daripada Allah Subhanahu wa taala, berita-berita gaib allati akhbara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang ia dibawa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawaun kanat, baik itu berita gaib hadasat fima ba'da asna'i hayatih, yang terjadi di waktu zaman beliau masih hidup, au tahaqqaqat ba'da wafatih, atau apa yang beliau sampaikan kemudian terbukti setelah beliau wafat, au lam yatahaqqaq ba'd, atau peristiwa yang pernah beliau sampaikan itu belum terjadi sampai sekarang. Wa yang tadirul muslimuna tahaqquqaha, dan kaum muslimin menunggu akan terwujudnya apa yang pernah disampaikan oleh Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi al-akhbar al-ghaibiyah au min ba'di nubuwatihi, atau kabar-kabar yang sifatnya gaib yang 14 abad yang silam yang pernah beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin kita sudah bahas ada 3 bentuk bagaimana Nabi mengkhabarkan tentang akan wafatnya dan seperti apa wafatnya salah satu cucu beliau Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kemudian kabar tentang bagaimana wafatnya Sayyidatu Fatimatu Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri beliau yang tercinta yaitu Sayyidah Fatimah yang mulia, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpinnya wanita-wanita yang ada di surga.
Nah, pagi hari ini kita akan melihat ada 4 al-akhbar al-ghaibiyah, berita gaib yang sifatnya bukan pengetahuan manusia, dan ini murni mutlak pengetahuan Allah. Karena berita ini terjadi setelah berita itu disampaikan. Kalau berita itu disampaikan setelah terjadinya peristiwa tersebut, namanya bukan satu berita, kabar gaib. Dikatakan kabar gaib itu peristiwa ini akan terjadi yang akan datang, Pak, setelah berita itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berita yang pertama di pagi hari ini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis ke-6430, Imam Ahmad memasukkannya dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahmatullahi alaih. Al-Imam Ibnu Majah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Hadis ini sahih, Pak. Nabi SAW pernah menyampaikan satu berita kepada seorang sahabat radhiyallahu an yang bernama Khabbab bin Aratti. Wahuwa sahabiyun jalilun. Jadi ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Aratti. Wahuwa minal mutaqaddimina minas sabiqina alladhina yadkhuluna fil Islam. Sayyidina Khabbab ini termasuk awalun, Pak. Generasi awal di mana awal-awal Nabi berdakwah dan termasuk jajaran orang-orang yang masuk Islam pertama. Namanya Sayyidina Khabbab bin Aratti. Beliau ini budak, hamba sahaya yang punya keahlian membuat senjata, Pak, pandai besi. Nah, tuannya bernama Sayyidah Ummu Ammar, seorang perempuan yang terkenal kaya juga di kalangan orang Arab. Nah, Khabbab ini lama aslama, ketika beliau masuk Islam, beliau radhiyallahu an juga merasakan bagaimana rasa siddatul alam, Pak. Bagaimana sakitnya, beratnya penderitaan yang mereka alami orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini akibat kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kemudian qala Khabbab bin Arat berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami, kata Sayyidina Khabbab, bersama dengan yang lain yang begitu sakit dan berat merasakan penderitaan karena kezaliman orang-orang kafir Quraisy, akhirnya kami beranikan untuk mengadukan ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syakauna, syakayasku ini maknanya mengadu, Pak. Kepada siapa kami adukan? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami menjumpai Nabi wa huwa mutawassidun burdatan. Beliau sedang berbaring, Pak, di samping Ka'bah, beralaskan kain burdah. Fakulna, maka kami rombongan itu, kata Khabbab, memberanikan diri berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, alla tastansiru lana alla tad'u lana. Faqala, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan kepada Allah agar Allah menolong kami, ya Rasulullah? Tidakkah engkau mendoakan kami agar kami ini bisa keluar dari penindasan ini, ya Rasulullah? Pengaduan ini bukan artinya Sayyidina Khabbab itu merasa tidak kuat, bukan, Pak. Tapi ini hanya sekedar bagaimana mereka ingin mencari solusi. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat aduan begitu,
Wajahnya berubah, Pak. Kemudian beliau duduk, faqala. Nabi menjawab begini, Pak. Qad kana man qablakum yu'khadur rajulu. Ketahuilah oleh kalian, dulu ada orang-orang sebelum kalian yang mereka juga sama melakukan apa yang kita lakukan. Di hari ini kita mendakwakan kalimat tauhid, mendakwakan Islam. Dulu juga ada orang-orang yang hidup di zaman sebelum kita kalian semuanya. Mereka juga mendakwahkan agama Allah. Terus kemudian kaum mereka, laki-laki di antara mereka, yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi. Laki-laki itu digalikan tanah kemudian dikuburkan setengah leher ini, Pak. Kata Nabi SAW, dulu ada laki-laki yang seperti itu. Dimasukkan oleh mereka ke dalam tanah, digali, dikubur, cuman lehernya dinampakkan. Fayuj'alu fiha fayuja'u bil minsar. Kemudian didatangkan kepada laki-laki tersebut gergaji besi yang tajam, Pak. Fayudha'u ala ra'si. Kemudian digergajilah kepala laki-laki itu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayuj'alu nisfaini, dibelahlah kepala orang tersebut dengan gergaji tersebut. Wa yumsyatu bi amsyatil hadidi maduna lahmi wa 'azmi. Tidak cukup hanya dengan dibelah kepalanya, ada juga mereka yang digergaji, ada juga yang disisir dengan sisir daripada besi, Pak. Sisir mah biasanya dari plastik. Ini sisir yang dibuat suniat minal hadid, sisir besi, Pak. Jadi kalau dipakai nyisir, maka daging-daging itu akan mengelupas daripada tulang-tulangnya. Apa kata Nabi SAW? Fama yasuddu dzalika andini. Ketahuilah oleh kalian, wahai Khabbab, mereka sedikit pun tidak berpaling daripada agamanya. Dipenggal lehernya, digergaji kepalanya, disisir daging-dagingnya sehingga mengelupas daripada tulangnya. Fama yasudduhu dzalik andini. Dan ketahuilah olehmu, wahai Khabbab dan yang lainnya, sedikit pun orang-orang itu tidak berpaling dan berhenti dari dakwah mereka. Wallahi, demi Allah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yatimmanna hadzal amru. Ketahuilah oleh kalian, wahai Khabbab, perkara dakwah ini akan disempurnakan oleh Allah. Yakinlah itu, wallahi, demi Allah. Sampai kapan? Hatta yasirar raqibu min son'a ila khadri maut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamih walakinnakum tastajilun. Sampai akhirnya nanti seseorang yang mengendarai kendaraannya dari Sona'a ke Hadramaut, mereka tidak takut akan sesuatu apapun kecuali mereka takut kepada Allah. Atau mereka takut, khawatir hewan-hewan gembala mereka diterkam oleh serigala-serigala yang ada di perjalanan. Walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian ini terlalu terburu-buru. Jadi Islam itu nanti, kata Rasulullah SAW, sabda beliau, dakwah ini akan disempurnakan oleh Allah. Sampai negeri-negeri di tanah Arab mendapatkan keamanan. Dikatakan sampai orang-orang yang berpergian menaiki kendaraan dari Son'a, Yaman, Pak, menuju Hadramaut, mereka merasa aman, amina, mereka aman, la yakhafu illallah, mereka tidak takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Para ulama ketika mensarah hadis ini, Pak, mereka mengomentari begini, wa qad waqa'a hadzal amru fi hayatihi fadanat al jaziratu kulluha bil Islam. Peristiwa Sayyidina Khabbab mendapat berita ini waktu masih di Mekah, Pak, sebelum hijrah. Kemudian setelah Nabi wafat, perkara ini benar-benar dibuktikan oleh Allah. Dakwah disempurnakan oleh Allah. Fadanat al-jaziratu kulluha bil Islam, sehingga seluruh penjuru negeri Arab
Setelah wafatnya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semua umat pada waktu itu memeluk agama Islam, Pak. Intasyarat millatul islami min Yasrib ilal Makkah ila jami'i jaziratil Arabiyah hatta ila Syam ilal Yaman ilal Iraq Kufah Basrah. Setelah Nabi wafat, maka Islam disempurnakan dakwahnya oleh Allah. Seluruh jazirah Arab, Mekah, Madinah, Syam, Syria, Yordania sekarang, Yaman, Irak, semua orang-orang berbondong-bondong memeluk agama yang mulia, yaitu agama Islam. Dan ini dibuktikan oleh Allah, Pak. Ini satu berita ketika Sayyidina Khabbab merasakan begitu beratnya dakwah, disemangati oleh Nabi, ya Khabbab, wallahi la yatimanna hadal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan dakwah kita ini. Dan ini terbukti, Pak. Dan sampai sekarang kita rasakan Islam sampai ke Indonesia. Bahkan mayoritas kita ini adalah orang-orang yang mengamalkan agama Islam. Dan ini artinya ini termasuk bagian tahakkuku daripada pembuktian bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Nabi 14 abad yang silam merupakan firman Allah, merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, kalau tadi hadis dari Sayyidina Khabbab bin Arati, yang kedua dari Nafi bin Utbah. Jadi hadis yang kedua ini menjelaskan tentang apa yang pernah disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang akan ditaklukkannya oleh kaum muslimin tanah Arab. Kemudian setelah itu akan ditaklukkannya oleh kaum muslimin, yaitu orang-orang Persia, Faris. Dan juga kemudian akan ditaklukkannya oleh orang-orang kaum muslimin, yaitu mereka orang-orang Romawi, Pak. Bizantium, Konstantinopel. Sayyidina Nafi bin Utbah mengatakan, Pak, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ke-5101, Pak. Sayyidina Nafi bin Utbah mengatakan, suatu hari kami sedang berperang bersama rombongan yang dipimpin oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Wa qala, di saat kami istirahat, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumun min kibalil maghrib alaihim siyabus suf. Di saat kami lagi sedang beristirahat, tiba-tiba ada rombongan laki-laki yang datang menjumpai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Min kibalil maghrib, yang datangnya dari arah barat kota Madinah pada waktu itu, Pak, Yasrib. Laki-laki ini, rombongan ini alaihim siyabus suf. Sayyidina Nafi mengatakan mereka rata-rata memakai baju wol, Pak. Siyabus suf itu baju yang terbuat dari bulu domba. Jadi tebal begitu. Kayak bajunya orang-orang Kazakhstan, Pak. Yang tebal, pecinya juga berbulu tebal. Orang-orang Rusia yang muslim. Nah, kemudian bahwa qafuhu inda akmatin. Mereka ini berhenti di hadapan Nabi pas di gundukan pasir, Pak. Akmah, qita'atun minar romli. Jadi pasir itu kadang bukan rata, ada gundukannya. Nah, mereka berhenti di situ. Fawa qafuhu. Fa innahum laqiyamun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun. Sayyidina Nafi mengatakan, laki-laki ini kok enggak sopan gitu loh, Pak. Rombongan ini itu. Nabi waktu itu duduk, tapi mereka sama sekali enggak duduk. Tapi rombongan ini kok perhatikan mereka berdiri semua. Laqiyamun wa Rasulullah wa huwa qa'idun. Nabi duduk. Faqala. Faqalat lin nafsi. Kemudian Sayyidina Nafi mengatakan begini.
suara hatiku mengatakannya kepada diriku begini. Iktihim. Jadi suara hati Sayyidina Nafi' mengatakan, kau datangi mereka. Dan kau berdirilah fakum bainahum wa bainah. Kau datangi mereka dan kau usahakan duduk di antara mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Sayyidina Nafi' mengikuti apa yang ada dalam hatinya. Dia datang, beliau mendekati rombongan itu dan beliau berdiri duduk di antara Rasulullah dan orang-orang yang berdiri tadi. Nah, Sayyidina Nafi' mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hafidzu minhu arba'a kalimatin, dan aku menghafal dari peristiwa itu 4 bentuk ucapan Nabi, Pak. 4 ucapan Nabi yang semuanya ini kabar gaib menurut Sayyidina Nafi' bin Utbah. Maka kemudian qala tagzuna jaziratal arabi fayaftahuhallahu ta'ala. Kalian nanti akan memerangi negeri Arab dan Allah akan memenangkan kalian. Dan itu terbukti, Pak. Kapan? Ketika peristiwa hadisatu Fathi Makkah, di mana ketika Nabi SAW mendatangi kaum Quraisy, musyrikin Mekah, kemudian ditaklukkannya lah mereka oleh Allah dan Nabi mendapatkan kemenangan. Idza jaa nusrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ini terbukti, Pak. Kalian akan menaklukkan jazirah Arab, dan itu dibuktikan oleh Allah. Setelah apa yang diucapkan oleh Nabi ini, maka tanah Arab semuanya dikuasai oleh orang beriman. Diawali daripada mana? Penaklukan kota Makkah pada waktu itu. Padahal peristiwa itu belum terjadi, Pak. Tapi Nabi sudah mengucapkan, menyampaikannya terlebih dahulu. Yang kedua, summa tagzuna ar-Ruma. Kemudian setelah itu nanti kalian umat Islam akan memerangi orang-orang Romawi. Fayaftahuhallahu ta'ala, dan Allah akan memenangkan kalian. Summa tagzu, kemudian kalian akan berperang melawan orang-orang Persia. Summa yaftahuhallahu ta'ala. Fayaftahuhallahu ta'ala, dan Allah akan memenangkan kalian. Yang keempat, summa tagzuna dajjala, kemudian kalian nanti akan memerangi Dajjal. Fayaftahuhullah, dan kalian akan mendapat kemenangan daripada Allah atas Dajjal laknatullahi alaih. Maka kemudian Nafi' bin Utbah radhiyallahu an berkata kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, la tara ad-dajjal yakhruj hatta tuftahar Rum. Dan tidak akan terjadi keluarnya Dajjal sebelum Romawi ditundukkan oleh kaum muslimin, Pak. Nah, kita lihat sekarang peristiwa dari 4 apa yang pernah disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. 4 kalimat yang dihafal oleh Sayyidina perawi hadis ini, yang beliau mengatakan 4 ini beliau hafal, dan ini juga disampaikan kepada sahabat Jabir radhiyallahu an daripada Nafi' bin Utbah. Nah, kita lihat kemudian 4 ini, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Yang pertama terbukti, kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah menangkan. Yang kedua, umat Islam kemudian memerangi orang-orang Persia, Pak. Dan ini juga Allah memberikan kemenangan yang mutlak. Kapan itu terjadi? Fi khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ulama ahli sejarah mengatakan terjadi di bawah kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kemudian yang ketiga, kalian akan memerangi Romawi. Di awal ketika para khalifah sudah wafat, kemudian cita-cita untuk memerangi Romawi ini dirintis oleh pemimpin Islam pada waktu itu, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika meneruskan kepemimpinan umat Islam dari ayahnya
Jadi Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, dinastinya dinasti Umayyah. Nah, Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan, Pak. Dan mereka mencoba menggempur Romawi untuk menembus benteng mereka di Konstantinopel. Dan tetapi pada waktu itu tidak berhasil. Dan di situ syahid wafatnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Seorang sahabat Ansor yang rumahnya pertama kali dijadikan tempat menginap waktu Nabi hijrah ke Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari wafat di mana? Ketika penyerangan terhadap Konstantinopel. Dan jenazahnya dikuburkan di tepi dinding Konstantinopel, Pak, pada waktu itu. Nah, kemudian hal ini baru terbukti ketika penyerangan di bawah kepemimpinan seorang sultan muda yang umurnya 21 tahun, yaitu Sultan Al-Fatih. Barulah Konstantinopel Romawi ditaklukkan oleh umat Islam. Terbukanya Andalusia, terbukanya Spanyol, Italia, semua. Jadi cahaya Islam itu menyebar sampai ke Eropa waktu itu, Pak. Dan ini telah dibuktikan oleh apa ucapan Nabi, sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, dan kalian akan memerangi Dajjal dan kalian akan mendapatkan kemenangan, Pak. Nah, yang satu ini belum. Yantadirunal muslimu. Orang-orang Islam menunggu ini kapan datangnya. Khurujud Dajjal al-Masih laknatullahi alaih. Dan ketika Dajjal itu keluar, umat Islam akan memeranginya. Karena Nabi menyebutkan, dan kalian nanti akan memerangi Dajjal dan kalian akan mendapatkan kemenangan daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua empat ini semuanya tidak meleset, Pak. 3 sudah terbukti, yang 1 belum. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bertemu Dajjal, Pak. Karena fitnah yang paling berat dihadapi kaum muslimin itu fitnah al-fitan inda khurujid Dajjal al-Masih laknatullahi alaih. Tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnah yang menimpa umat Islam ketika di mana Dajjal itu akan keluar, Pak. Dan Dajjal itu pas keluarnya. Itu luar biasa fitnahnya. Dan ini babnya namanya Babu Asratis Sa'ah, yaitu penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Al-Akhbar Al-Ghaibiyah haula masari'i Quraisyin yauma Badrin. Apa yang diucapkan oleh Nabi kalam beliau yang agung ketika sebelum terjadi perang Badar, Pak. Di tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, perang Badar Kubro. Imam Muslim mengeluarkan riwayat ini dalam kitabnya Jami' Sahih Muslim. Hadis ini dari jalur Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena yang memang diajak bicara mengenai ini itu Sayyidina Umar pada waktu itu. Walaupun sahabat yang lain juga mendengarnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama yauma Badrin qabla qitalil musyrikin. Jadi perang Badarnya itu besok. Sorenya ini Nabi sudah membuat satu kabar. Wa qala hadza masra'u fulan wa wada'a yadahu 'alal ard, dan kemudian beliau meletakkan di tanah itu. Wahai Umar, ini adalah tempat nanti terbunuhnya Fulan bin Fulan. Nabi meletakkan tangannya persis di tanah itu. Tsumma qala hadza masra'u fulani, dan ini tempatnya si A si B, Fulan bin Fulan. Maka Nabi pun meletakkan tangannya. Semua orang-orang tokoh kafir Quraisy yang mati dalam peperangan Badar, semua tempat-tempatnya sudah ditunjukkan oleh Nabi di mana mereka terbunuh. Maka kemudian wa dzaqarahum wahidan musyiran ila masariihim. Nabi menyebutkan satu persatu sambil menunjukkan tempat titiknya mereka terbunuh. Fasara'u kadzalik, kemudian mereka terbunuh sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata jawaza ahadun minhum maudi'ahu alladhi asyara ilaih, dan tidak ada satupun orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi tempat matinya jauh daripada, tidak, pas tepat, kata Sayyidina Umar, tepat di tempat yang ditunjuk oleh tangan beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah mereka yang disebut? Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, Nabi menyebutkan ini
tempat meninggal matinya Abu Jahal, Amr bin Sofyan, Amr bin Hisam al-Mahzumi. Ini tempat matinya nanti Umayyah bin Khalaf. Ini tempat nanti terbunuhnya Utbah bin Abi Mu'aid. Ini tempat matinya Utbah bin Rabi'ah. Terus tempat matinya Syaibah bin Rabi'ah. Termasuk tempat matinya terbunuhnya Walid bin Utbah. Ini semua musuh-musuh Islam pada waktu itu, Pak. Nah, kita lihat, kalau kita lihat sejarah kemarin, bagaimana apa yang disampaikan Rasulullah di petang hari dan peperangannya itu di pagi hari setelah waktu sholat subuh. Nah, semua orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW terbunuh di tempat itu, persis di tempat yang ditunjuk oleh beliau, Pak. Padahal itu belum terjadi, tapi Nabi sudah diberitahu oleh Allah tentang peristiwa apa yang akan terjadi di pagi harinya. Nah, ini termasuk nubuah, yaitu di mana kabar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini murni pengetahuan Allah. La ya'lamu ahadun bimauti ahadin illallah. Tidaklah mengetahui seseorang kematian orang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya nubuah, dan termasuk sebagian daripada mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamul ghaiba, diberitahu oleh Allah tentang perkara gaib. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan tidak ada nabi manapun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah pengetahuan akan kegaiban yang melebihi daripada pengetahuan Nabi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau, apa yang diucapkan, dikalamkan beliau, semuanya terbukti, Pak. Baik itu yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di zaman beliau masih hidup, atau yang terjadi setelah beliau wafat tapi tidak jauh waktu jaraknya daripada kewafatnya beliau, atau apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti kepada umatnya di akhir zaman. Jadi ada 300 lebih, Pak. 300 lebih apa yang dikatakan oleh Nabi menjadi prediksi beliau yang menjadi nubuah. Ini saya sampaikan baru 5. Masih 300, masih 295 lagi, Pak. Nah, insya Allah sampai lebaran akan tahun depan baru selesai nih, Pak, ya. Nah, dan mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Islamnya Sayyidina Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim ini termasuk lambat masuk Islamnya, Pak. Tahun ke-9 Hijriah. Ada yang mengatakan 8 Hijriah akhir. Adi bin Hatim ini sebelum masuk Islam, dia sudah mendengar kalau Nabi pernah mengatakan begini, Adi bin Hatim itu nanti akan masuk Islam langsung di tanganku. Padahal dia ini Nasraniun, Pak. Seorang Nasrani tulen. Bapaknya namanya Hatim At-Ta'i namanya. Nah, Adi bin Hatim ini akhirnya karena penasaran, akhirnya datang ke Madinah pada waktu itu, Pak. Masuk masjid, pakai kalung salib dalam riwayat, pakai al-khuli, kalung yang ada pelangnya di sini. Nah, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Walaupun dia Nasrani, dia tahu menghormati Nabi. Nah, kemudian Nabi yang mendengar suara itu bertanya, siapa dia? Adi ya Rasulullah. Maka setelah tahu yang datang itu Adi bin Hatim, Rasul kemudian berdiri, dipegang tangannya, langsung dibawa balik ke rumah beliau. Nah, setelah dibawa masuk, apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyerahkan bantal, Pak, yang isinya itu pelepah kurma yang ditumbuk, terus itu terbuat dari kulit, dimasukkan kapuknya begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Wahai Adi, ijlisuna, duduklah kamu di sini. La ya Rasulullah, tak layak saya duduk di atas bantal sedangkan engkau di lantai. Taklah ya wahai Adi, kau duduklah di atas. Maka kemudian karena dipaksa oleh Nabi, Adi bin Hatim duduk, Pak, di atas bantal besar itu. Nabi duduk di pelantaran di lantai tanah, beralaskan tikar. Adi bin Hatim mikir, Pak, tak pernah aku jumpai raja-raja yang pernah aku datang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad ini, Pak. Aku ini siapa, orang biasa, tapi dimuliakannya begini. Kemudian datang seorang perempuan pada waktu itu membawa anaknya. Perempuan ini menangis. Kemudian
ketika dialog dengan Adi bin Hatim, maka Nabi minta izin untuk menyela sebentar untuk melayani perempuan tadi dan menyampaikan apa keperluannya. Maka diberilah apa yang dibutuhkan oleh perempuan tadi bersama anak kecil. Setelah itu dilanjutkan lagi dialognya. Adi bin Hatim mikir, aku belum pernah ketemu dengan orang sebagus ini. Raja-raja manapun belum ada yang akhlaknya seperti ini. Yang kedua, nah yang ketiga, Rasul berkata begini, wahai Adi, aku tahu kau tak masuk Islam sampai saat ini karena ada beberapa alasan. Aku tahu engkau enggan masuk Islam karena engkau lihat orang-orang Islam itu miskin. Dan kalian kaya-kaya, orang Romawi, orang Persia, semua orang Nasrani kaya. Harta berlimpah. Ketahuilah oleh Adi, sesungguhnya nanti Allah akan menjadikan harta umat Islam ini berlimpah. Sehingga seseorang mencari orang-orang untuk menerima sedekahnya maka sulit baginya. Dan itu terbukti, Pak. Kapan? Fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, umat Islam pada waktu itu merasakan kejayaan yang luar biasa, Pak. Yang kedua, wahai Adi, aku tahu engkau tak masuk Islam karena dalam hatimu ada anggapan bahwa yang masuk Islam ini orang-orang kecil, tidak punya jabatan. Ketahuilah oleh engkau wahai Adi, nanti Islam ini akan dipeluk dan diamalkan para pembesar-pembesar umat. Dan itu terbukti, Pak. Maka setelah itu Adi sadar, Sayyidina Adi bin Hatim, kok Nabi tahu alasan saya enggak masuk Islam ini. Akhirnya fa'aslama amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Adi bin Hatim mengucapkan syahadat dan bersaksi bahwa Allah adalah tidak ada Tuhan kecuali Ia, dan bersaksi bahwa orang yang di hadapannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab merupakan utusan Allah dan hambanya Allah. Ini termasuk peristiwa juga apa yang disampaikan oleh Nabi, dan itu terbukti semua, Pak. Dan ini yang terakhir yang kita bahas di pagi hari ini, masih kurang lebih 294. Baik, ada pertanyaan Pak Haji? Ibu-ibu? Pak Haji? Ada yang mau bertanya? Mungkin tafsir surah yang dibaca Pak Imam tadi? Ya, serius ini, saya juga bisa mentafsirkan, Pak. Kalau mau saya tafsirkan tambah setengah jam, Pak. Ah, tak usah lah, Pak. WA aja lah, Pak. Baik, silakan. Salam Tuhan. Semua wahyu, hakikatnya semua wahyu biwasa ila Jibril, perantaraan malaikat Jibril. Cuman caranya kaifiyatuha mutanawwi'ah. Adapun caranya berbeda-beda. Tapi pada intinya wahyu yang sifatnya Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril. Nah, ada juga dalam beberapa riwayat termasuk dalam Sahih Bukhari juz 1 Budul Wahyi, ketika hadis-hadis yang menceritakan tentang awal-awal wahyu itu diturunkan. Maka Nabi mengatakan paling berat, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu diturunkan seperti bunyinya lonceng, Pak. Dakul jarosh. Jadi sampai telinga itu sakit, sampai Nabi bercucuh peluh keringat. Jadi wahyu itu berat. Jadi wahyu itu terutama Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran. Jadi kalau wahyu sifatnya Al-Quran, semua sepakat ulama, semuanya melalui malaikat Jibril. Nah, adapun hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya langsung Allah letakkan di dada Nabi, ada yang mengatakan langsung Allah letakkan, ada yang mengatakan tetap melalui malaikat Jibril. Wa hadza amrun mukhtalaf au majalul ikhtilafi bainal muarrikhin, dan ini termasuk ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli sejarah. Jadi demikian, Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya malaikat Jibril itu yang menyambungkan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perintah al-amru wan nahyu, tentang perintah
perintah yang daripada Allah untuk disampaikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita yakini adalah dan Nabi tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali dengan wahyu, termasuk akhbar ghaibiyah ini, Pak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Hadanallahu wa iyyakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.